Diduga korsleting listrik 9 rumah di Jalan Kayu Tinggi, Jakarta Timur terbakar. 12 mobil pemadam pun diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah kontrakan yang berlokasi di Jalan Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur. Warga di sekitar lokasi panik, berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi padamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan pengerahan 12 unit mobil pemadam kebakaran dari Sudit Kebakaran Jakarta Timur. Diduga, kebakaran berasal dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu kebakaran juga terjadi di Pasar Anyar, Kota Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Petugas damkar segera ke lokasi melokalisir api dan memadamkannya. Kepanikan pedagang dan warga terjadi saat api terus membesar melalap sejumlah kios di Pasar Anyar. Pedagang yang tengah bersiap memulai aktivitas pun harus menyelamatkan barang dagangannya karena asap tebal terus keluar disusul oleh api yang semakin membesar. Banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat merembet dan melahap beberapa kios. Sementara itu, petugas damkar yang tiba di lokasi dari berbagai sisi pasar berupaya mencegah api merambat ke bangunan lainnya. Arus lalu lintas di sekitar Pasar Anyar sempat tersendat karena banyaknya warga yang berkumpul melihat kejadian ini. Hingga kini, penyebab kebakaran masih belum bisa dipastikan. Jangan tertipu dengan tampilan cantik. Di Surabaya, Jawa Timur, komplotan pencuri melakukan aksinya menggunakan wanita cantik sebagai pengalih. Sementara di Jombang, bocah berusia 11 tahun nekat mencuri motor dan terekam CCTV hingga diamankan oleh warga. Wanita berinisial DN tak berkutik saat diperiksa petugas di Polres Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, ia bersama kekasihnya mencuri sepeda motor di kawasan Tegal Sari. Berkeliling mencari sasaran motor yang parkir di minimarket yang tidak dikunci stang. Naas aksi mereka dipergoki warga. DN akhirnya ditangkap sementara kekasihnya kabur dengan sepeda motor. Namun pada akhirnya, sang pacar tabrakan hingga tak sadarkan diri. Selain DN, polisi juga menangkap 43 pelaku curanmor lainnya. DN dan para pelaku curanmor ini kini harus mendekam di sel tahanan polisi dan dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik bocah berusia 11 tahun saat berjalan kaki di perumahan Sri Kandi di Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tak lama setelah itu, dia terlihat kabur meninggalkan perumahan dengan mengendarai sepeda motor warga. Setelah memeriksa rekaman CCTV warga, ternyata ada yang mengenali wajah pelaku sehingga langsung mendatangi rumahnya di Kecamatan Jogoroto. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, polisi langsung membawa pelaku ke Mapolsek Jombang untuk diproses lebih lanjut. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 1 unit motor hasil curian yang disembunyikan pelaku di sebuah masjid tak jauh dari TKP. Polisi kini masih melakukan pemeriksaan untuk mengungkap motif pelaku mencuri motor. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sebuah mobil digunakan untuk mengangkut ribuan butir telur bebek di Mojokerto, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, korban merugi hingga jutaan rupiah. Pencurian ribuan butir telur milik pedagang dengan menggunakan mobil di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto terekam CCTV. Dengan cepat, 2 pelaku mengambil ribuan telur yang disimpan di samping rumah korban, memasukkannya ke dalam mobil, kemudian melarikan diri. Pencurian 2.400 butir telur bebek senilai jutaan rupiah ini terjadi pada dini hari.
Naas, korban baru menyadari pencurian saat hendak beraktivitas pada pagi hari. Korban memilih tidak melapor ke polisi dan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial agar warga bisa lebih waspada terhadap modus pencurian serupa. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Menolak rumah yang sudah ditinggali belasan tahun dibongkar, warga bentrok dengan sekelompok pria di Bandung, Jawa Barat. Bentrokan pun pecah hingga terjadi saling lempar batu dan kayu antara kedua belah pihak. Pembongkaran bangunan warga Sukahaji, Kota Bandung, Jawa Barat yang berdiri di lahan PT Sakura berakhir ricuh. Aksi saling lempar batu tak terhindarkan saat masa dari PT Sakura berusaha membongkar rumah warga dengan menggunakan 3 alat berat. Selain lemparan batu dan petasan, masa juga saling serang menggunakan balok kayu. Polisi langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian dan membubarkan massa yang terlibat kericuhan. Polisi juga membuka blokir jalan yang sebelumnya dilakukan oleh massa. Selain itu, polisi juga memadamkan api dari bekas kericuhan yang terjadi. Meski kedua belah pihak telah membubarkan diri, pihaknya menyiagakan pasukan di lokasi mencegah hal serupa terjadi. Akibat peristiwa ini, beberapa orang dari kedua kelompok mengalami luka-luka karena lemparan batu. Selain itu, jalanan di kawasan ini juga sempat alami kemacetan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Kebakaran kembali melanda pemukiman di Jakarta. Informasi selengkapnya tetaplah di seputar iNews Siang. Lagi-lagi tim damkar mengevakuasi sapi berbobot 1 ton yang terjebak lubang septic tank di Bondowoso, Jawa Timur. Dibantu warga, sapi akhirnya bisa dievakuasi dengan selamat. Tim penyelamatan dari Damkar Bondowoso, Jawa Timur mengevakuasi sapi yang terjebak dalam lubang septic tank dari sebuah rumah di Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen. Petugas dibantu warga sekitar berjibaku mengevakuasi sapi jenis lemosin dengan katrol menggunakan tripod yang telah dikaitkan pada sapi yang beratnya diprediksi lebih dari 1 ton. Diketahui sapi yang tengah mengandung 9 bulan itu pertama kali ditemukan anak pemilik sapi yang tengah bermain. Usai 1 jam proses pengangkatan bersama warga sekitar akhirnya membuahkan hasil. Sapi berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Petugas mengimbau warga agar segera menutup septic tank agar tidak membahayakan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Hainda bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat. Sampai jumpa.